coaching. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak akan unggah hasil rekaman ruang kolaborasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini akan praktik coaching unggah hasil rekaman ruang kolaborasi. Kegiatan yang saya ikuti adalah pendidikan guru penggerak. Saya Loh Putu Eni Subari, calon guru penggerak angkatan pertama SD Negeri 7 Ababi, Karangasem, Bali. Unggah hasil rekaman ruang kolaborasi, yang mana pada kesempatan kali ini mendapatkan kasus 3. Kasusnya adalah rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana saya menyikapinya? Saya menyikapi dengan cara berikut. Ayo simak coaching kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak, kami dari CGP Karangasem, Bali, dengan fasilitator Pak Ngakan Putus Wardiana dan pendamping kami adalah Pak Pandi Gede Oko Sumarte. Saya sendiri sebagai coach pada kesempatan kali ini. Saya Loh Putu Eni Subari SPD dan coachingnya adalah Pak Iwayan Paing. Kami adalah pendidik guru penggerak Karangasem, Bali angkatan pertama, dan saya sendiri di sini pada kesempatan kali ini sebagai coach. Saya Loh Putu Eni Subari SPD akan menyampaikan hasil coaching kami pada ruang kolaborasi pada tanggal 17 Maret 2021. Kasusnya seperti yang sampaikan tadi, saya menyikapi dengan cara berikut ini. Ayo simak coaching kami. Saya di sini sebagai coach, saya Loh Putu Eni Subari dengan coach Pak Iwayan Paing. Coaching kasus 3, saya Loh Putu Eni Subari sebagai coach dan coachingnya adalah Pak Iwayan Paing. Selamat menyaksikan video rekaman bagaimana kami mengcoaching kasus 3. Pada kesempatan kali ini apa yang kami lakukan jauh dari sempurna, mohon kritik dan sarannya yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan langkah kami ke depannya. Selamat menyaksikan, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Gimana, sudah siap untuk tunggu Pak Pande? Ya, silakan dimulai Pak Pande. Oke, makasih Pak Ngakan atas waktunya. Oke Bu Eni, sekarang saatnya Bu Eni berperan sebagai seorang coach yang akan menangani permasalahan rekan gurunya. Ini. Oke, gimana Bu Eni? Sudah siap? Siap. Oke, kuncinya Pak Wayan Paing. Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan. Silakan waktunya yang serahkan kepada Bu Eni dan Wayan Paing. Oke. Selamat pagi Pak. Kenapa Pak Murung? Sepertinya kok tidak bersemangat ya? Biasanya selalu ceria deh. Kakak ini kenapa nih? Ayo. Lagi malas nih Bu. Lagi ribet ini.
dengarkan juga Bapak. Bapak butuh waktu saya. Oke, on time saya terima. Saya berikan waktu saya buat Bapak deh. Ayo. Ada masalah apa sih? Ya nanti cerita nanti gini ya, gimana nih masih mumet ya tanya nih saya. Ayolah Pak, saya siap mendengarkan agar Bapak tidak murung dan ceria serta bersemangat lagi seperti biasanya. Ya gini apa namanya itu, tadi kan ini ya disupervisi sama gini sama pengawasnya. Ya terus? Apa namanya itu, kok kayak disalahkan gitu loh. Karena saya mengajar itu karena nggak pakai media sama gini. Itu. Oh, ada permasalahan di supervisi tadi toh. Waduh. Gini Pak ya. Iya. Adakah yang bisa saya bantu dari permasalahan Bapak ya Pak? Cerita sama saya dengerin deh. Itu kan tadi di supervisi tuh, kemudian jadinya catatannya banyak sekali. Gimana tuh? Tapi yang lebih banyak disorot itu karena yang mengajar saya kan biasa memang begitu ya. Karena kayak materinya udah luar kepala itu ngapain harus bawa bahan lagi, bawa buku lagi. Tapi memang sih tidak banyak memakai media karena saya rasa muridnya udah paham sih pelajaran yang saya ajarkan itu gitu sih. Berarti Bapak merasa tidak nyaman ya dengan kejadian tadi ya Pak ya. Juga Bapak mungkin merasa bersalah mungkin ya, karena Bapak tadi bilang belajarnya seperti yang Bapak bisa laksanakan tanpa membawa buku itu ya Pak. Iya, pada intinya kan kalau kita mengajar katanya itu harus harus disiapkan itu buku-buku pedomannya, buku pegangannya gitu. Iya. Memang sih kalau mereka dan kan memang biasanya ditaruh di pojok-pojok kelas aja itu biasanya, makanya karena sudah sering dilakukan murid paham sendiri kalau banyak tentang hal-hal tertentu, mereka udah tahu tempat mencari dagangnya gitu sih sebenarnya. Tapi mungkin tadi memang pengamatannya sih karena agak kaku karena diamati gitu. Oke. Nah begini Pak ya. Nah dari cerita Bapak tadi, kalau boleh saya tahu bagaimana pembelajaran Bapak tadi di kelas Bapak ketika menggunakan buku teks. Cerita dikit deh biar saya punya gambaran. Iya pada intinya sih memang sih jarang sih memang gini, bukannya tidak pakai tapi kan sudah dipelajari di ruang guru, cuma nggak dibawa ke kelas gitu. Sini saya seolah-olah mengajar itu apa gitu, nggak gini, nggak ada pedomannya gitu. Oke Pak, nah kalau Bapak seperti itu kan gitu, tadi kan pembelajaran di kelas tuh seperti penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Terus pada saat Bapak memberikan penjelasan ke pengawas dan ke kepala sekolah, apa yang Bapak lakukan? Apanya Bapak ditanya tadi kan pembelajarannya Bapak mempergunakan apa sih sebetulnya? Kalau boleh saya tahu nih ya Pak ya. Oke Pak, berbagi Pak yuk. Iya. Itu sih cuma ya biasa menggunakan papan tulis aja sih karena itu nggak pakai dari yang lain gitu. Oke Pak, kalau dengan papan tulis saja memungkinkan sebetulnya ya Pak ya, mungkin Bapak bisa dengan cara yang lain mungkin Pak. Nah, mungkin untuk hari tadi mungkin dengan Bapak mencoba mempergunakan misalnya PowerPoint atau buat video dan menggunakan lingkungan sebagai narasumber belajarnya, bisa pernah nggak Pak? Iya, lebih sering kan saya ajak anak-anak ke lingkungan keluar, tapi tadi karena pengamatannya di kelas ya cuma menerangkan saja sih pada intinya. Itu sih memang ya salah saya juga sih. Oke. Iya. Nah, selama ini Bapak kan sudah melakukan bagaimana cara Bapak sekarang meyakinkan ke kepala sekolah dan pengawas untuk bisa menerima pelaporan proses pembelajarannya Bapak? Ya sih memang saya harus memperbaiki pelajaran saya sih sebenarnya itu karena tadi memang apa yang dikatakan itu memang ada benarnya sih, tapi mungkin karena modal gininya itu kok jadi agak gimana itu mumet aja gitu ya. Mungkin nanti saya akan
perbaiki lagi nama-nama apa namanya itu dengan nama media penggunaan media yang lebih baik. Oke Pak, satu pertanyaan saya lagi Pak, bukan pertanyaan ya, apa ya, kita sharing ya Pak ya. Nah, tadi ketika Bapak seperti itu, bagaimana pembelajarannya di kelas anak-anaknya itu sama Pak, maksud yang ingin saya ketahui Pak. Karena kan kalau kita ingin meyakinkan pembelajaran itu yang Bapak lakukan itu bermanfaat, kan itu Pak ya. Artinya kita bisa melihat dari anak itu sendiri, kan gitu Pak. Terus kemudian juga melihat dari hasilnya, kan begitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, ada nggak yang bisa Bapak gambarkan dari pembelajaran tadi? Ayo Bapak cerita Pak, bagaimana anaknya, bagaimana hasilnya. Terus kemudian mungkin ke depannya Bapak mau bagaimana? Oke deh, lanjut. Itu sih kalau apa namanya itu kalau pembelajaran saya tuh memang karena materinya saya nggak betul saja memang ya nggak ada kendala sih, rata-rata nilainya baik, cuma ada memang beberapa yang harus ditingkatkan itu mungkin ya seperti apa namanya itu harus diajar ulang atau ditambah cepat, tapi sih secara rata-rata bagus sebenarnya, cuma makanya saya hanya cuma itu yang saya coba terus terapkan sekarang. Oke, bagi yang nilainya nggak bagus mungkin dengan cara remedial ya Pak ya? Ya lebih ya sama sih seperti itu sih. Ya lihat contoh dari ibu juga sih sebenarnya yang bingung murid itu yang agak kurang. Oke, terima kasih sudah memuji saya. Oke Pak, berarti Pak ya dapat saya simpulkan bahwasannya Bapak merasa tidak nyaman disebabkan dari teguran dari kepala sekolah tadi ya kan Pak ya, karena Bapak belum mampu meyakinkan pengawas dan kepala sekolah dengan bukti nyata keberhasilan Bapak dalam pembelajaran, kan begitu. Tanpa buku atau tanpa buku teks kan yang penting pembelajaran itu, kalau memang itu pembelajaran yang bermakna, why not? Oke, kan begitu ya. Bukan. Nah, artinya dari kesimpulan yang Bapak ceritakan tadi, itulah yang dapat saya simpulkan. Mungkin benar seperti itu Pak? Ya kurang lebih seperti itu ya, dengan itu keyakinannya ya betul sekali itu Oke. Masalah saya. Nah, berarti Bapak kan sudah tahu Pak apa yang menyebabkan Bapak ditegur, kan begitu ya. Nah, sebenarnya pembelajaran Bapak itu tidak salah loh Pak. Ya. Karena apa? Bapak kan lebih tahu persis dengan kondisi anak Bapak di kelas Bapak, ya kan? Kemudian, nah sekarang apa sih Bapak kan supaya dapat utusan lah diginikan sama pengawasnya, kan harus mengklarifikasi ya kan Pak? Benar ya? Oke. Apa rencana Bapak depannya untuk mengklarifikasi dengan pengawas deh? Iya. Bisa nggak cerita? Ya nanti sama ini kalau sama kepala sekolah dulu kita mau apa ya menindaklanjuti apa yang akan program mengajar yang saya lakukan untuk kedepannya itu nanti saya akan pertama ya konsultasi dulu sama kepala sekolah dulu biar kemudian apa namanya setelah itu baru nyambung sama Pak pengawasnya itu biar begini biar Oke. Dari Bapak mau apa namanya meyakinkan ke kepala sekolah mengklarifikasi dengan pengawasnya, Bapak bisa apa nggak yang perlu Bapak siapkan untuk lebih meyakinkan gitu loh Pak, lebih gitu loh Pak. Coba lah Pak diceritain apa sih yang bisa lebih Bapak siapkan lebih gitu loh, yang menjadi target utamanya yang perlu Bapak siapkan gitu loh Pak. Ada nggak? Ya harus membuktikan bahwa apa namanya ya membuktikan gini apa namanya memperbaiki lagi lah cara saya mengajar itu harus diperbaiki lagi. Oke, selain memperbaiki pembelajaran tadi kan gitu Pak ya, kemudian ada nggak rencana lain yang akan Bapak lakukan selain memperbaiki pelajaran? Tentunya kan Bapak harus ada orang yang akan Bapak temui, apa Bapak lakukan gitu loh Pak. Coba deh. Ya tentu saja kita kan nggak bisa hidup ketemu orang yang mungkin apa namanya kita punya itu harus koordinasi dulu kalau waktunya atau biar sama-sama enak itu nanti nggak ada mungkin biar nambah jadi masalah lagi. Betul sekali Pak, betul. Oke ya. Nah dari diskusi hari ini ya Pak ya, coba lah Pak Bapak rangkum Pak, ceritakan kembali bagaimana Bapak mengatasi masalah Bapak
dari yang tadi punya masalah. Permasalahannya berarti tadi supervisi, terus kemudian diawasi oleh pengawas, kan itu. Diawasi oleh pengawas, kemudian ada pengawasnya menyatakan karena Bapak pembelajarannya tidak memakai buku teks. Terus kemudian Bapak memberikan penjelasan. Terus kemudian mungkin ketersinggungan ya pastinya ya, ketersinggungan di pengawasnya ya, di pengawasnya. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan dari awal apa sih runtutannya yang akan Bapak lakukan untuk mengklarifikasi gitu Pak masalah Bapak. Oke. Ya, saya dari awal itu kan untuk pertama harus memperbaiki sikap saya mengajar, kemudian ya koordinasi dengan kepala sekolah dan konsultasi lah lagi sama pengawasnya gitu biar permasalahan tadi tidak jadi beban bagi saya, tidak juga bagi kepala sekolah maupun bapak pengawas. Mungkin tanggapannya lain nanti ini. Ya, berarti Bapak pertama buat jadwal dulu kan untuk ketemu dulu, kemudian baik itu kepada kepala sekolah, kemudian mungkin minta persetujuan dari kepala sekolah, kemudian supaya bisa bertemu dengan pengawasnya, kan begitu. Kemudian menunjukkan ini loh pembelajaran saya, ini loh hasilnya. Misalnya kan menunjukkan anak senang, kan begitu hasilnya seperti ini loh Pak, kan begitu ya Pak ya. Oke, jadi itu yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah Bapak dengan pengawasnya tadi, kan begitu ya Pak ya. Oke, saya senang sekali Pak dengan hasil diskusi kita hari ini, komitmen. Nah sekarang pertanyaan saya lagi Pak, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya deh Pak, saya minta sekarang. Oke. Harus melakukan waktu, pertama diusahakan waktu, kemudian membuat jadwal lah sama gininya, koordinasi sama kepala sekolahnya itu. Ya, saya betul-betul ingin perbaiki diri loh. Tadi sikap saya mungkin kurang lagi. Ya, oke. Top Pak, top. Luar biasa Pak. Sudah, ya. Ada yang udah mulai ceria jadinya karena di gini. Ya. Lanjut Pak ya. Nah dalam hal ini kan begitu Pak ya. Siapa yang dapat mulai pukul 18.18 dapat Bapak harapkan dapat membantu untuk menjalankan komitmen Bapak? Mungkin sama gini sama 30 menit itu sudah termasuk dengan refleksi. Jadi coachingnya sekitar 45 menit. Coachnya hilang Pak, ini kehilangan coach. Ya, ini serunya Pak, keseruan kita ketika salah satu peserta lewat, tapi tidak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Nah ini coachnya sudah kembali. Oke, mohon maaf Bapak. Oke Pak. Ya, dilanjutkan Ibu. Oke. Nah, dari pertanyaan tadi Pak, siapa yang Bapak harapkan dapat membantu untuk menjalankan komitmennya Bapak? Oke Pak Paing. tentu saya harus minta bantuan Ibu terutama untuk mengingatkan waktu saya nanti. Saya kadang-kadang lupa gitu, nanti minta bantuannya boleh biar gak kelupaan lagi nih. Saya siap Pak, saya siap bantu mengingatkan Bapak supaya Bapaknya lebih lebih ceria lagi, semangatnya tuh kembali, terus kemudian besar harapan saya juga pembelajaran yang Bapak ciptakan itu sebetulnya tidak salah dan itu bisa dimaknai positif oleh pengawas dan kepala sekolahnya. Ya, terima kasih Pak untuk hari ini. Itu yang bisa saya bantu sama Bapak. Saya malah terima kasih nih. Tadi udah hilang botnya ini, udah nggak bisa ketawa lagi di gue. Oke, terima kasih. Dan semoga jadi pribadi dan guru yang selalu ceria, semangat. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sekali ini. Oke, selamat luar biasa ya Pak Bu Eni yang kiranya menjadi coach dan juga Pak Pai yang di coachi. Tidak disangka juga alurnya sudah menemui alur Tirta ya, walaupun tadi coachnya sempat terlempar ya, sempat keluar, nggak apa-apa. Itu sebenarnya pertemuan kita yang dilakukan secara virtual. Tapi kalau dilaksanakan dengan semangat pasti bisa cepat kembali Bu. Oke, demikian juga Pak Paing. Ya. Oke,
Tadi poin-poin juga sempat dari dalam sampai di luar ini, saya lihat. Tetapi tetap bisa mengikuti. Oke, kita refleksi sama-sama ya. Ya Pak. Tujuannya tadi sudah disepakati ya, sudah sempat didiskusikan juga, walaupun secara nyata gitu memang tidak disepakati ini loh tujuan pembicaraan kita saat ini, tapi sudah tersirat di dalam percakapan itu. Kemudian untuk identifikasi masalah sudah diidentifikasi dengan luar biasa Bu, dari menanyakan dari permasalahan yang dihadapi itu dan menanyakan cara mengajar itu kan salah satu bentuk kelebihan atau keunggulan yang dimiliki, dan menanyakan tantangan yang mesti dihadapi itu, sehingga kuncinya itu menyadari ada beberapa kekeliruan dalam mengajar serta berkomitmen juga untuk memperbaiki, walaupun di awalnya kuncinya sudah merasa bahwa dia itu merasa tidak adil karena ditegur. Berkat kuncinya jadinya itu tersadari gitu. Kemudian untuk rencana aksinya itu sudah akan memperbaiki pembelajaran, kemudian sudah juga sudah mulai menemukan kata kunci dari setiap pembicaraan itu yang tangkap dari coach yang Ibu lakukan, sudah betul-betul runut karena Ibu sudah berusaha untuk mencari kata kunci dari apa yang disampaikan oleh kuncinya berulang-ulang kali tadi saya lihat itu dari penyampaian pembelajarannya. Ada kesalahannya di mana udah ditemukan gitu, dan banyak lagi tadi menyampaikan ke kepala sekolah kenapa harus melakukan klarifikasi gitu, bagaimana caranya, itu juga kata kuncinya sudah. Cuman untuk menyimpulkan kan ada untuk refleksinya, itu akan lebih baik jika refleksinya itu diberikan langsung kepada kuncinya untuk menyampaikan refleksinya, sehingga kita hanya tinggal mendengarkan dan yakin bahwa kunci ini sudah mampu loh merefleksikan apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir gitu. Kemudian di komitmennya sudah ditanyakan untuk komitmen dari PON, bahkan sudah membuat rencana B dan rencana C. Jika rencana A ini tidak berhasil, maka sudah ada plan B untuk menyampaikan ke pengawas, mungkin memperlihatkan praktik baik yang akan dilakukan walaupun tanpa buku teks, tetapi akan dibuatkan sebuah video pembelajaran mungkin ya, seperti tadi ada mungkin video pembelajaran atau pembelajaran yang baik, bahwa pembelajaran itu benar dan juga disukai oleh murid gitu. Sudah ada komitmen itu, sudah luar biasa. Oh, PON sudah berpindah lokasi lagi, mantap. Itu ternyata Bapak dan Ibu proses coachingnya luar biasa mengalir dan bisa terlaksana dengan luar biasa di dalam banyak tantangan yang dihadapi. Kemarin sempat juga kehilangan sinyal, Ibu juga sempat terpental, tetapi dengan semangat bisa. Itu sudah terlaksana dengan baik sih. Itu tinggal dalam melakukan coaching itu kita fokus kepada apa yang disampaikan dan mencari kata kunci. Ya. Itu mana kata kunci yang akan kita ajukan pertanyaan lanjutannya gitu. Itu mungkin dari saya. Ada refleksi mungkin dari Ibu atau poin lain? Makasih Pak. Ini mohon maaf dulu sama Bu betul ya, karena tadi itu karena pertama ada gangguan, ada tamu, kemudian pindah, kemudian ini gejala listrik juga mati, yang terus pindah jadi. Jadi Pak. Mohon maaf tadi masalah merangkum kegiatan itu kan tadi sudah saya bilang sama Pak Paing
Pak, dari kegiatan yang saya lakukan pembinaannya kali ini, itu kan permasalahan Bapak seperti ini bla 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 bla. Terus kemudian Bapak runutkan apa yang akan Bapak lakukan bagian dari rangkuman dia, beliau yang akan melakukan itu gitu. Ya benar. Itu. Ya. Makanya saya cuma memancing-mancing saja sebetulnya. Biar dia mau keluar kalimatnya. sudah ada usaha luar biasa sebenarnya dari ibu. Cuman mungkin bisa dipandu pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Pandi, luar biasa sudah menjadi kawan-kawan di ruangan ini. Ya. Mohon maaf Jadi juga Bu perlu Eni kekurangannya. dengan segala keterbatasan kita sudah mampu melakukan dengan baik. Kita masuk ke ruang utama ya Pak, refleksi bersama. Oke Pak, terima kasih. Pak Ngakan mungkin Terima kasih Pak Pandi. mungkin yang mendahului Pak ya. Nah, demikianlah coaching kasus 3 saya Lekutu Eni Subari SPD CGP Angkatan 1 SD Negeri 7 Ababi Karangasem Bali 2020-2021. Sekian dan terima kasih. Saya Lekutu Eni Subari. Salam bahagia. Om Santi Santi Santi. Om damai beserta kita.